Pemerintah pusat akan memperluas jalan ganjil genap hingga ke wilayah aglomerasi untuk mengurangi dampak polusi serta emisi udara yang buruk. Pemerintah pusat telah melakukan rapat terbatas, membahas dampak polusi udara dengan mengundang pejabat terkait di wilayah aglomerasi, salah satunya pemerintah Provinsi Banten. Salah satu hasil rapat adalah penerapan ganjil genap kendaraan dan akan diperluas hingga Tangerang Raya. Tangerang yang merupakan daerah aglomerasi penyangga ibu kota, memiliki banyak warga mencari nafkah di Jakarta. Pantas saja jika akses jalan menuju ibu kota tiap harinya dipenuhi oleh kendaraan yang melintas menuju Jakarta. Kurang lebih ada 6 akses jalan masuk menuju Jakarta dari Tangerang, mulai dari Jalan Daan Mogot, Jalan Kiai Haji Hasyim Azhari Ciledug, Ciputat hingga Jalan Berbayar. Setiap harinya kurang lebih 6 juta kendaraan keluar masuk Tangerang. Pemerintah Provinsi Banten masih melakukan kajian petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dengan dinas terkait, sehingga jika nanti diterapkan, sudah mempunyai aturan yang jelas mengenai ganjil genap di Tangerang Raya. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi di program Apa Kabar Indonesia Pagi. Apa kabar Anda ini ya? Semoga Anda dalam kondisi yang sehat, walafiat, dan juga bisa melakukan aktivitas ini dengan semangat ya pagi hari ini. Nah, kali ini di Apa Kabar Indonesia Pagi saya akan mengajak pemirsa nih untuk membahas mengenai solusi polusi udara ya di kawasan Jabodetabek ya. Karena kita tahu belakangan ini memang kualitas udara di DKI Jakarta dan sekitarnya ya, terutama di Tangerang, Bogor, Depok, Bekasi, memang indeks kualitas udaranya ini sedang buruk. Di DKI Jakarta sendiri pemirsa, kita tahu 1 bulan kebelakang ini memang statusnya ini hanya berubah-ubah antara tidak sehat maupun tidak sehat untuk kelompok sensitif. Jadi masih tergolongnya ini buruk dan tidak sehat begitu untuk pernafasan kita. Nah, tentu pemerintah DKI Jakarta dan bekerja sama juga dengan pemerintah-pemerintah terkait di sekitar daerah Jakarta ini terus berupaya untuk mensolusikan polusi udara ini supaya bisa menurunkan kualitas buruk tersebut, maksudnya memperbaiki kualitas buruk tersebut menjadi udara ini lebih sehat. Nah, saya berada di Jalan Hos Cokro Aminoto, ini adalah salah satu ruas jalan yang berkaitan dengan perluasan ganjil genap di wilayah Tangerang. Karena saat ini ganjil genap memang diterapkan hanya di wilayah Jakarta. Nanti rencananya akan diperluas lagi hingga ke kawasan Tangerang, terutama di jalan-jalan utama yang berbatasan dengan wilayah DKI Jakarta. Namun itu hanya rencana, baru masih rencana untuk tentunya mensolusikan polusi udara. Nah, sebelum kebijakan itu diterapkan, saya akan mengajak pemirsa untuk bertanya ke warga. Kira-kira bagaimana ya kalau di kawasan Tangerang ini betul-betul diterapkan ganjil genap kendaraan. Di sini sudah ada salah satu warga. Selamat pagi, ini dengan Abang siapa nih Bang? Suwandi. Suwandi ya? Bang Suwandi, ini tahu nggak nih kalau misal di kawasan Tangerang ini mau diterapkan ganjil genap nih sebagai perluasan gage di DKI Jakarta? Dengar sih ada emang. Sudah sempat dengar ya? Gimana Bang pendapatnya kalau ternyata beneran terrealisasi? Ya setuju aja sih. Setuju aja. Ya. Untuk Abang? mengurangi itu juga polusi ya kan, kemacetan. Bang Suwandi, tapi sehari-hari perjalanan suka ke daerah Jakarta memang bekerjanya atau bagaimana? Iya, paling di dekat Sudirman gitu. Di dekat Sudirman. Ya. Biasanya menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan umum? Kendaraan pribadi. Ya. Nah, nanti gimana nih kalau misal ada ganjil genap? Ya setuju aja sih. Setuju aja Ya, tetap? Tetap. Berarti ada rencana kalau misal boleh tahu kendaraannya Bang Suwandi ini ganjil atau genap? Atau mungkin ada dua-duanya? Genap. Kenapa? Genap ya, Ya. Bang Suwandi kendaraannya genap. Ya. Nanti kalau misal tanggal ganjil gimana dong? Kalau ternyata di Tangerang juga diterapkan nih. Busway. Busway. Ya. Ada ya rutenya ya berarti ya Ada. dari tempat Ada. Bang Suwandi ke kantor. Ada. Oke, berarti nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Tapi kalau sekarang lebih sering pakai kendaraan pribadi atau kendaraan umum? Pribadi sih maksudnya. Lebih sering Ya. pribadi. Kenapa Bang? Nggak pakai kendaraan umum? Padahal kan nih polusi Nggak macet, emang nggak udah nunggu, nggak lagi nunggu. buruk-buruknya. Gimana? Nggak nunggu, nggak macet. Kira-kira menurut Bang Suwandi, kalau diterapkan ganjil genap ini kebijakannya hingga ke kawasan Tangerang, bisa nggak sih mengurangi polusi nih di Jabodetabek? Ya sangat bisa sih. Sangat bisa. Ya. Berarti positif ya?
menyambut kebijakan ini dukung, ya? iya. Tetap Setuju. mendukung, setuju. Oke, terima kasih Ya, Bang Sulandi sama-sama. atas pendapatnya. Semoga nanti dengan adanya ganjil genap juga bisa menggunakan kendaraan umum ya. Oke, itu pendapat salah satu warga. Nah, saya juga di segmen ini akan mengajak pemirsa nih untuk bertanya juga, berbincang, berdialog dengan pengamat kebijakan publik, ada Bapak Trubus Rahadiansyah. Ada di sini. Selamat pagi Pak Trubus, mungkin boleh bergabung bersama dengan saya di sini. Mbak, ya. Selamat pagi Pak Trubus. Ya, pagi Mbak. Pagi, Ya. bagaimana kabarnya, sehat ya Pak? Ya, alhamdulillah. Ini sehat, terima sehat. kasih sekali Ya, sudah ya. meluangkan waktu untuk TV One Pak Trubus. Ini kita berbicara mengenai kebijakan ya Pak ya. Ya. Ini kan baru rencana. Kalau dari sini kira-kira Pak Trubus melihatnya gimana nih, ganjil genap diperluas hingga ke Tangerang? Iya, menurut saya kebijakan ganjil genap diperluas itu tidak akan efektif kalau tidak disertai dengan kebijakan yang lain terkait misalnya pembatasan usia kendaraan misalnya gitu. Kemudian karena apa? Karena nanti orang akan beralih ke moda transportasi ini motor roda 2 nantinya. Jadinya kalau menggunakan mobil misalnya ada aturan ganjil genap. Jadi ganjil genapnya itu selama ini kan hanya diterapkan kepada roda 4. Jadi kalau memang mau diperluas lagi ya termasuk roda 2 gitu. Jadi tidak hanya roda 4 saja, tapi dan roda 2 juga. Roda 2. Jadi perluas seperti itu. Yang kedua, harus ada kebijakan lain yang menyertai, yaitu apa? Nanti selain ada uji emisi misalnya, itu juga diterapkan secara ketat lah ya uji emisi itu. Kemudian pembatasan usia kendaraan dalam ini motor misalnya dibatasi hanya usia 5 tahun. Di atas 5 tahun tidak boleh, misalnya begitu. Atau kalau kendaraan roda 4 itu misalnya nanti yang usianya 6 atau 7 tahun baru boleh, tidak dilarang gitu. Jadi harus ada, karena kalau tidak selama ini kan menumpuk, tidak ada pembatas usia kendaraan motor. Nah, kemudian yang ketiga, pemerintah juga perlu membuat satu konsekuensi ketika kemudian nanti kebijakan ini diterapkan bagi mereka yang misalnya tidak mampu membeli motor yang baru, ya pemerintah memberikan subsidi kepada mereka yang memang kategori nanti kan ada namanya DTKS, data kesejahteraan sosial. Kalau mereka tidak mampu, hanya motor satu-satunya itu yang dia pakai untuk mencari nafkah, ya pemerintah berkewajiban nanti berkoordinasi dengan tingkat datanya kan bisa diketahui dari DTKS dan maupun dari tingkat RT RW Mbak. Nah, lain itu adalah nanti kebijakan yang penting juga adalah mengenai law enforcement-nya, penegakan aturan itu sendiri, karena di situ ada pengawasannya, yang siapa yang harus mengawasi, terus ngawasi ini kan harus koordinasi antara Pemprov dengan wilayah Tangerang misalnya, istilahnya ya pemerintah daerah lah ya, pemerintah daerah di wilayah penyangga ini. Nah, kemudian juga bagaimana kemudian nanti unsur aparat dalam ini Polri ya, Korlantas juga harus berkoordinasi secara ketat dengan minta dukungan pada masyarakat kan. Jadi kebijakan ini harus melalui apa yang disebutkan citizen centric. Citizen centric itu mengajak masyarakat untuk juga sama-sama mendukung atas kebijakan ini Mbak. Dan di satu sisi juga memang perlu juga edukasi. Selama ini kan edukasi terkait dengan berkendara ini kan jadi masih minim di kita ya Mbak. Jadi belum lah misalnya kedisiplinan kendaraan mereka berkendara, dalam hal ini juga bagaimana mereka itu ya tahu bahwa ini hari ganjil umpamanya, mereka kemudian menggunakan kendaraan bermotor yang ganjil gitu kan. Karena kesulitan itu yang lain ya memang masyarakat ini ada yang kategori nggak mampu Mbak. Kalau mampu membelinya lebih dari satu, jadi dia bisa ngakalin. Selama ini kebijakan ganjil genap itu kan awalnya sangat efektif awalnya Mbak, efektif. Tetapi kemudian karena masyarakat juga menyesuaikan ya dengan cara itu tadi, karena masyarakat juga kreatif kemudian membeli kendaraan. Di satu sisi memang dealer-dealer ini juga sekarang mempermudah Mbak orang untuk dapat kendaraan, apalagi yang kategori pelaku usaha di bidang mobil motor bekas. Itu lebih memberikan kemudahan. Taruhlah uang dengan uang 1 juta saja sudah dapat kendaraan sekarang Mbak, dengan bermodal KTP dan ini uang 1 juta lah untuk modal. Berarti memang harusnya dua sisi ya, pemerintah memberikan kebijakan, masyarakat juga harus menyambutnya gitu ya, kalau ternyata ini diterapkan. Betul. Pak Trubus, tapi dirasanya akan efektif nggak sih Pak untuk benar-benar mengurangi ya volume kendaraan yang berada di Jabodetabek gitu, yang berlalu lalang dengan adanya ganjil genap ini? Karena tujuan utamanya kan sebenarnya adalah untuk mengurangi volume kendaraan supaya nanti polusinya juga diharapkannya bisa
berkurang? Kalau hanya satu kebijakan tunggal, artinya hanya parsial seperti itu nggak bisa, Mbak. Berarti bisa dikatakan nggak, Pak Trubus, ini sebenarnya kebijakannya kalau diterapkan nanggung gitu, Pak? Nanggung ya, itu kayak jadi kesannya kebijakan setengah hati kan, gitu, setengah hati. Ya? Nah, karena itu menurut saya memang harus ada dukungan kebijakan lain, misalnya adalah mungkin kebijakan jalan berbayar, nah itu juga harus diterapkan. Kemudian juga kebijakan yang mendukung lain dalam konteks polusi banyak sekali. Nah itu adalah bagaimana kemudian kendaraan-kendaraan ini uji emisinya diperketat. Nah selama ini kan kalau DKI Jakarta loh ada Pergub nomor 66 tahun 2020 tentang kewajiban uji emisi juga masih parsial, belum dan semua. Nah karena apa? Kemudian nanti banyak masyarakat yang berkeberatan. Di satu sisi uji emisi ini juga dendanya terlalu berat juga memang. Karena apa? 250.000 untuk kendaraan roda 2 dan 500.000 untuk roda 4 itu memang berat. Tetapi bagaimana, mungkin pemerintah perlu sementara menghapus itu dulu ya. Ditahan dulu, karena kita nanti masih akan membahas lebih dalam lagi pemirsa, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti saya juga akan menanyakan pendapat warga lainnya pemirsa. Usai jeda berikut, Apa Kabar Indonesia Pagi akan kembali. Mensolusikan polusi udara di Jabodetabek nih salah satunya rencananya pemerintah ini akan menerapkan perluasan ganjil genap Jakarta hingga ke Tangerang pemirsa, terutama di sejumlah ruas jalan utama dari Tangerang menuju ke Jakarta. Salah satunya adalah di tempat saya mengabarkan saat ini, yakni di Jalan Hos Cokro Aminoto. Selain itu juga ada 3 titik lainnya yang rencananya, sekali lagi ini masih rencana ya, untuk diterapkan ganjil genap, yakni di Jalan Daan Mogot, Raden Saleh, dan juga di pintu keluar tol Tangerang yang mengarah ke Jakarta. Nah, kita akan bertanya lagi ke warga, kira-kira kalau kebijakan ini diterapkan mereka setuju atau tidak ya. Di sini ada salah satu pengemudi ojek ini yang saya temui. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini Bapak siapa, Pak? Pak Saripudin. Pak Saripudin ya? Iya. Saya manggilnya Pak Udin ya, Pak? Pak Udin pekerjaan sehari-hari sebagai tukang ojek ya, Pak? Betul ya? Betul. Kalau ada ganjil genap nih, Pak, dari Tangerang, mulai Tangerang ke Jakarta, menurut Pak Udin gimana, Pak? Kita rasa itu penting sekali ya, karena di namanya Tangerang ini kan penyangga daripada DKI. Kalau di sini diterapkan ganjil genap, kita rasa lebih bagus karena Apa ya, Pak, yang parah, Pak? Oh, jalannya, berarti padat ya? Iya. Gue backup ya, gue nyebrang ya. Lagi on ya. Ya pemirsa, rencananya ganjil genap ini akan dilakukan atau diperluas ke wilayah Tangerang Raya untuk dapat mengatasi dari masalah polusi udara di wilayah DKI Jakarta. Ya, ini salah satu ruas jalan yang diajukan untuk diberlakukan ganjil genap di wilayah Tangerang Raya. Ini ada di wilayah Ciledug ya, di Tangerang, Banten. Mungkin setiap hari masyarakat yang melintas daerah tersebut juga sangat paham begitu padatnya daerah di wilayah Ciledug ini. Nah, ini menjadi salah satu concern pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah untuk mengurangi polusi dengan memberlakukan ganjil genap. Kita kembali lagi ke Fahada Indi untuk melanjutkan laporannya. Fahada. Baik, Bayu dan juga Rati, ini nampaknya ada kendala komunikasi sedikit ya. Tapi kita lanjutkan lagi. Tadi saya sudah tanya kepada warga, saya akan kembali bertanya kepada pengamat kebijakan publik, ada Pak Trubus. Pak Trubus boleh kembali bergabung bersama saya. Pak Trubus,
Tapi ada nggak sih Pak negara gitu ya atau wilayah lain nih yang bisa kita contoh untuk penerapan mengurai polusi udaranya nih Pak? Ya, kalau untuk negara yang bisa dicontoh itu ada negara yang cepat karena rata-rata ya hampir 25 tahun sih Mbak untuk menerapkan, kayak Korea Selatan itu butuh waktu 25 tahun. Tapi ada negara yang cepat itu kurang dari itu, misalnya 6 sampai 5 tahun, 6 sampai 7 tahun itu China, Mbak. Berarti 6 sampai 7 tahun itu kategorinya cepat. Namun rata-rata sekitar rata-rata 25 tahun. 25 tahun ke atas. Ya. Oke. Nah, jadi kalau kita mau cepat kelihatannya Indonesia mau belajar dari China. Kenapa tuh? Karena di sana itu kan ada ya setidaknya seperti disampaikan oleh pemerintah kira-kira ada 5 strategi, misalnya pengendalian gas emisi, pokoknya emisi itu pengendalian emisi kendaraan bermotor, industri dan semuanya itu harus dilakukan gitu Mbak. Jadi kalau yang lain ya mungkin Singapura ada pembatasan usia kendaraan itu bisa juga dilakukan. Jadi memang ini untuk Indonesia karena kita banyak sekali yang menjadi penyebab terjadinya polusi. Memang yang paling penting adalah mobilitas masyarakat, Mbak, yang harus dikendalikan gitu harus ya. Ditekan, ya ditekan karena kuncinya di sana. Kalau kita belajar China itu pengendalian mobilitas masyarakat yang diutamakan. Jadi semua masyarakat itu bukan tidak boleh bermobilitas, boleh, tetapi arahkan untuk menggunakan moda transportasi umum. Nah, ini pemerintah menurut saya memang perlu juga memikirkan agar dalam situasi sekarang ini kita menerapkan apa yang dinamakan KLB sebenarnya. Perlu, ini situasi extraordinary, kejadian KLB, luar biasa. jadi luar biasa sehingga ada kebijakan khusus, ada konsekuensi yang diterima oleh pemerintah dan di mana kemudian masyarakat juga mendapatkan kemanfaatan, Mbak. Misalnya ada bantuan bansos misalnya kan harus diberikan gitu, Mbak. Kalau tidak hanya penanganannya manual seperti ini ya memang agak lama dan sulit gitu, Mbak. Oke. Ya, Pak Trubus, tapi kalau misalnya kalau kita melihat adanya kebijakan perluasan ganjil genap gitu ya, agak dejavu nggak sih Pak, seperti masa-masa COVID-19 gitu. Kalau COVID kan memang itu merupakan pandemi gitu ya Pak, dan langsung sehingga kebijakannya ini diterapkan oleh seluruh pihak secara serentak. Nah, kalau misalnya untuk polusi ini Pak, harus serentak seperti itu atau gimana? Iya, sebenarnya untuk polusi harus diterapkan seperti itu sama gitu. Kalau ini dianggap sebagai istilahnya extraordinary lah, situasi extraordinary. Sehingga di situ kemudian ada istilahnya kebijakan KLB itu, ya, penetapan KLB bahwa ini situasinya memang sudah darurat. Jadi keberanian oleh menjadi problem ini ada political will ke sana enggak? Sampai hari ini kan belum, Mbak. Belum ada. Ya kalau memang dorong ke sana sehingga nanti pemerintah mengeluarkan satu kebijakan regulasinya terkait KLB polusi. Kalau KLB yang terkait dengan wabah pandemi kan sudah. Nah, kalau yang lalu karena situasi pandemi masyarakat juga takut tertular oleh penyakit COVID. Nah, kalau yang sekarang kan masyarakat menganggap bahwa polusi itu hanya ini, Mbak, temporal saja, itu hanya 2-3 bulan juga selesai karena kan ini tergantung sangat pada cuaca karena memang sedang kemarau begitu ya. Ada kemarau. Nah, ini permasalahannya kemudian ini kita selama ini juga penanganan polusi itu meskipun masyarakat juga pernah melakukan gagasan ini ya class action dan dimenangkan oleh masyarakat pula, pemerintah selama ini juga sangat tidak bersungguh-sungguh, menurut saya abai juga, ada unsur sengaja untuk tidak melakukan ya langkah-langkah yang ketat terhadap penanganan polusi udara, Pak. Pak, tapi kalau tadi Pak Trubus bilang penanganan polusi udara yang cepat saja bertahun-tahun gitu ya Pak ya, rata-rata puluhan tahun bahkan untuk bisa mengurangi tingkat polusi udara. Nah, kalau gitu berarti pemerintah kita sudah perlu dong Pak untuk menerapkan kebijakan yang memang jangkanya itu jangka panjang Pak, bukan hanya selama menunggu hujan turun saja gitu Pak, tapi benar-benar sudah harus panjang dong. Ya, itu makanya harus ada dalam kebijakan pemerintah ada namanya skenario planning. Jadi harus memikirkan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Saya rasa sebenarnya Kementerian KLH itu sudah pernah menyusun juga hal itu. Nah, tinggal bagaimana sekarang political action ya di lapangan dengan cara melibatkan berbagai pihak untuk menangani kasus polusi ini. Di satu sisi juga pemerintah harus sungguh-sungguh terhadap masukan-masukan dari masyarakat. Sebenarnya masyarakat sudah banyak melakukan istilahnya memberikan masukan. Nah, kemudian di sini masalahnya kan pemerintah seringkali kurang tanggap gitu loh, Mbak, terhadap keluhan-keluhan masyarakat terkait dengan
sampah lah, terkait dengan industri yang asapnya ngepul, kemudian juga persoalan-persoalan yang terkait dengan adanya PLTU juga, pembangkit listrik yang menggunakan ya batu bara, Mbak, itu juga masalah. Jadi menurut saya memang kalau mau polusi ini diterapkan ya ikuti negara lain yang sudah ini seperti China yang sudah melakukan. Tapi kalau misalnya agak mau hati-hati ya seperti di Korea Selatan, karena ini menyangkut ini, Mbak, di mana adanya keberanian pemimpin, Mbak. Jadi pimpinan yang berani, yang konsisten terhadap kebijakan itu. Karena kalau di kita ini kan penyakitnya sekali ya ganti pemimpin, ganti kebijakan. Nah itu yang jadi Berarti masalahnya. memang dibutuhkan kebijakan yang konsisten dan Iya. berjalan terus ya Pak ya, Iya. supaya bisa segera menyelesaikan. Karena tadi segera saja 6-7 tahun ya Pak Iya, ternyata ya. iya, Oke, China aja baik. yang dengan kekuatan ini dukungan pemerintahnya yang Iya. sangat luar biasa itu membutuhkan waktu 6-6 tahun. Nah, Pak Trubus, terima kasih ya. sekali atas pendapatnya. Kita akan kembalikan ke studio itu untuk gambaran ya mengenai rencana kebijakan perluasan ganjil genap Jakarta yang informasinya nih direncanakan hingga ke Tangerang. Diharapkan tentunya pemerintah tadi seperti kata Pak Trubus juga bisa konsisten ya menerapkan kebijakan-kebijakan yang bisa benar-benar nih berupaya supaya polusi udara di Jakarta ini bisa berkurang. Sementara itu Bayu dan juga Rati kami kembalikan ke studio Convergence Jakarta. Oke, terima kasih Pak Daidi. Memang penerapan ganjil genap di wilayah Tangerang ini masih menunggu petunjuk teknis atau juknis dari Kementerian Perhubungan, kemudian Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek hingga Pemprov Banten. Ya harapannya segera sehingga dapat mengurangi polusi udara di wilayah DKI Jakarta.